Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, kalau kita perhatikan untuk GBP USD memang saat ini dia itu lebih cenderung untuk sideways ya, dengan range harga support itu di 20.655 dan area resistennya itu di 21.000. Nah, kalau kita lihat memang di sini dia membentuk pola yang sama lagi seperti yang di bawah sini ya, itu membentuk kurang lebih sih kalau kita lihat sini ada bullish pattern lagi, dan memang lebih cenderung untuk menunggu konfirmasi berikutnya karena ini bullish pattern. Dan juga kalau saya lihat memang harganya itu juga udah cukup tinggi ya, di 4 jamnya juga belum ada tanda-tanda rejection yang cukup kuat. Jadi memang potensi untuk naik lagi atau lanjut naik lagi dengan target harga itu di 21.400, yaitu di height yang ada di sini, kemudian sampai ke 22.000 pas ya, sampai ke 22.700 ini tertingginya dia gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang secara pergerakan sama struktur harga itu masih bagus untuk naik. Tapi kalau untuk koreksi di time frame besar memang dia masih cenderung untuk koreksi, apalagi kalau daily-nya ya. Daily-nya juga masih ada kemungkinan besar 80% untuk melakukan koreksi. Nah, kalau untuk koreksi ini sendiri ya, kalau saya lihat memang minimal dia tuh harus breakout dari 20.655 dulu, baru lanjut turun kemana? Nanti dia turun ke sini. Ya, pertama itu ke area breakout dia di 19.491 sampai terendahnya itu di 18.728 di sini. Ini adalah target koreksinya dia untuk si GBP USD itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan untuk di area sini itu cukup padat ya, tahanannya cukup banyak, sedangkan untuk di area sini itu tahanannya sedikit ya. Bahkan tahanannya itu cuma ada di bagian sininya aja. Jadi kalau kalian mau buy atau untuk melakukan pembelian, itu saran saya itu memang kalau dia udah tembus ini ya, kalian sabar ya, tunggu di area support di 19.491 atau di 18.728 ya, sampai 18.933, karena memang yang paling potensial dia untuk melakukan area pullback itu ada di kedua level ini gitu. Sedangkan kalau untuk saat ini memang lebih cenderung wait and see dulu, karena memang dia masih berada di dalam pola konsolidasi untuk bullish pattern-nya. Bullish pattern ini akan valid kalau misalkan price-nya itu atau harganya itu sudah breakout dari salah satu dari area trendline downtrend yang ada di sini gitu. Atau kalau kita lihat di resistennya itu dia breakout dari harga 21.097. Nah, kalau dia breakout dari situ baru kita bisa katakan bullish pattern-nya valid. Dengan target harganya itu kalau saya perhatikan ya, terdekatnya itu ada di sini ya, 21.400 seperti yang tadi kita bahas, sampai ke tertingginya itu di 22.781. Tapi kalau saya perhatikan untuk hari Senin nanti memang lebih cenderung untuk koreksi ke bawah dulu. Jadi skenario saya yang pertama kali itu adalah sell ya, untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua itu baru kita ambil buy begitu dia bisa breakout dari 21.000 itu. Nah, tapi kalau saya memang Senin akan saya cari area sell ya. Area sell terlebih dahulu karena untuk memanfaatkan area koreksinya dia di time frame besar ya, contoh seperti 4 jam dan daily-nya. Baru lanjut untuk cari area buy kalau misalkan dia sudah bisa breakout dari yang sini. Nih, pokoknya patokan saya itu di resisten 21.000 ini. Nah, saya tetap akan cari area sell selama harganya itu nggak breakout dari mana, dari si 21.000 ini begitu. 21.400 sama 21.097 ini masih potensi untuk menjadi area sell kita sih sebenarnya. Cuma untuk konfirmasi bullish pattern pertama itu di 21.000. Kalau mau buy yang lebih kuat konfirmasinya itu tunggu dia breakout dari 21.400 gitu. Karena memang takutnya ya, kalau kita lihat di 4 jam ini bisa jadi double top gitu. Bisa jadi double top kemudian lanjut turun ke bawah area sini. Nah, makanya kita memang cenderung untuk menunggu ya, untuk dia breakout dari mana. Untuk konfirmasi buy-nya itu memang lebih bagusnya tunggu dia breakout dari area ini, dari yang garis warna hijau kita gitu. Selama dia belum bisa breakout dari 21.400 ini, kita mungkin masih bisa ambil sell ya, dengan stop loss mungkin di atas height yang sebelumnya gitu, kurang lebih di 21.500 gitu untuk stop lossnya. Karena bisa aja dia membentuk pola double top kemudian dia turun untuk di time frame 4 jamnya ini sendiri gitu.
Sedangkan kalau untuk 1 jam memang belum ada konfirmasi. Dengan penurunannya itu ya tadi di sini ya, beberapa level di bawah ini. Kalau untuk naik tadi di atas ini tertingginya itu 22.781. Oke, jadi memang kalau untuk pembahasan GU sih nggak banyak ya, karena memang harganya juga masih sideways. Jadi penjelasan video yang sebelumnya juga masih valid. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.